Dari pertarungan sengit besar, lahir sebuah kisah tentang penebusan dan harapan. Jarot, sang preman, menemukan jalan hidup yang baru. Dan Sri, sang janda muda cantik dan tangguh, telah menemukan lebih dari sekadar simpati. Dia menemukan bahwa di setiap hati manusia selalu ada ruang untuk perubahan. Oke guys, mari kita simak kisah selengkapnya. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe. Pasar ini dulu adalah ladang emas bagi mereka yang jujur mencari nafkah. Namun, kehadiran sosok Jarot, sang preman pasar, mengubah segalanya menjadi neraka. Setiap hari, teror dan pemalakan menjadi santapan wajib para pedagang. Sampai suatu hari, seorang janda muda bernama Sri yang baru membuka lapak sayuran tak sudi lagi menjadi korban. Pertarungan sengit tak terhindarkan. Dengan keberanian yang membara, Sri sanggup menaklukkan Jarot di hadapan seluruh warga pasar. Sebuah kemenangan yang mengejutkan dan menjadi awal dari sebuah kisah yang tak terduga. Preman Jarot bersujud meminta maaf kepada Sri yang berdiri tegap dengan baju dan kain batik yang sedikit robek dan kotor. Darah di wajah Jarot. Warga terlihat kaget sekaligus lega. Jarot terengah-engah dengan susah payah. "Maafkan saya, Mbak Sri, saya khilaf. Saya janji tidak akan mengganggu lagi." Sri menatap dingin, lalu menghela nafas, kemudian berkata kepada si Jarot, "Bukan hanya padaku, Jarot, tapi pada semua pedagang di sini. Apa kamu sanggup mempertanggungjawabkan perbuatanmu?" Jarot dengan penuh sesal menjawab, "Sanggup, Mbak, sanggup." Di sela-sela kerumunan, Bu Mimin berbisik kepada pedagang lain. "Apa iya preman seperti dia bisa berubah?" ucapnya. Pak RT kemudian mendekat lalu menyahut, "Kita lihat saja, Jarot, jangan hanya janji di bibir." Suasana pasar masih ramai. Jarot terlihat canggung, berusaha membantu pedagang. Ia mengangkat karung beras, membersihkan lapak, bahkan membantu Bu Mimin menata dagangannya. Para pedagang masih terlihat curiga, terutama Sri. Tak selang waktu lama, Jarot sedang mengangkat karung beras. Wajahnya terlihat lelah tapi bersungguh-sungguh. Pedagang lain melihat dengan tatapan campur aduk. Sri meliriknya dari kejauhan, berusaha untuk tidak peduli. "Hati-hati, Bu, nanti jatuh." Bu Mimin menimpali ucapannya dengan sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Jarot. Kamu benar-benar berubah." "Insya Allah, Bu. Saya sudah capek hidup seperti dulu," jawab Jarot. Sri melihat Jarot membantu pedagang lain, ia merasa sedikit aneh. Dia mencoba fokus pada dagangannya sendiri, tapi matanya sesekali melirik Jarot. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah perubahan Jarot ini tulus? Jarot sudah sepenuhnya menjadi bagian dari pasar. Ia tidak lagi menakutkan, justru menjadi penolong. Ia sering membantu mengangkat barang, menjaga keamanan lapak, dan bahkan ikut bersih-bersih pasar. Para pedagang mulai menerima kehadirannya, bahkan sesekali bersenda gurau dengannya. Namun simpati dari Sri masih sulit didapat. Terlihat Jarot sedang mengangkut sayuran segar untuk Sri, wajahnya menunjukkan senyum tulus dan sedikit harapan. Sri memandangnya dengan tatapun yang lebih lembut. Ada sedikit senyum di bibirnya. Pedagang lain tersenyum melihat interaksi mereka. Jarot membawa keranjang sayuran ke lapak Sri. "Mbak Sri, ini pesanan sawinya, masih segar." Sri mengambil keranjang itu, matanya bertemu dengan mata Jarot. Ada kehangatan di sana. "Terima kasih, Jarot. Kamu banyak membantu," ucap Sri kepada Jarot. "Sama-sama, Mbak. Ini sudah jadi kewajibanku sekarang." Jarot menimpali sambil tersenyum tulus.
Bu Mimin melihat mereka tersenyum. Nah, begini kan enak dilihat, pasar jadi tentram. Mbak RT menepuk pundak Jarot. Kerja bagus Jarot, kamu membuktikan omonganmu. Semua berkat Mbak Sri Pak RT, dia yang membuka mataku. Melirik Sri penuh harap. Sri menyenyum kecil merasa malu tapi senang. Ada secercah harapan di matanya. Pasar mulai sepi, Sri sedang membereskan lapaknya. Jarot menghampirinya. Mbak Sri, sudah mau pulang? Sapa Jarot. Sri langsung saja menjawab, iya Jarot, hari sudah sore. Jarot melanjutkan sapaan dan menawarkan bantuan. Biar saya bantu angkat barang-barangnya Mbak, sekalian saya antar pulang. Sri terkejut, sedikit ragu. Tidak usah Jarot, aku bisa sendiri. Jarot sigap dan menjawab, tidak apa-apa Mbak, anggap saja ini sebagai balasan atas kebaikan Mbak dulu. Tersenyum tulus. Sri melihat ketulusan di mata Jarot, akhirnya mengangguk pelan. Baiklah kalau begitu, terima kasih Jarot. Jarot dan Sri berjalan berdampingan, membawa barang dagangan. Mereka saling memandang dan tersenyum. Langit sore mulai menguning, menciptakan suasana hangat dan romantis. Dari kisah tentang si preman Jarot dan si janda cantik tadi, kita dapat pesan moral. Kekerasan tidak selalu harus dibalas dengan kekerasan. Ketulusan hati dan kesempatan kedua bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sri, janda muda cantik tangguh cocok dengan si Jarot? Tulis di kolom komentar agar bisa terangkum dan menjadi kisah inspiratif selanjutnya. Sekali lagi, jangan lupa juga like, share, and subscribe supaya channel ini bisa bertahan menyajikan kisah inspiratif lainnya. Terima kasih.